Shalom, silakan duduk para jemaat. Terima kasih penguji pemusik, luar biasa sekali. Goal kita di rock, kata Pak Bob apa? Satu orang, satu murid, satu tahun. Saya harap itu bukan beban ya buat kita ya, tapi itu mewujudkan cinta kasih kita sama Tuhan. Itu apa sih tanggung jawabnya? Ya dong. Kalau kita suami istri, istrinya kan pengen tahu juga kan, kasih sayang seorang suami terhadap istri itu dalam bentuk apa kan? Bukan aja dalam hal ucapan aja kan, tapi dalam hal mungkin memberikan pakaian, memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Begitupun Tuhan kita. Tuhan kita tuh sangat juga membutuhkan apa yang sudah Tuhan beri buat kita semua. Tanggung jawab kita sebagai anaknya tuh apa sih? Selain mengembangkan talenta kita, selain itu juga membuat kita berkarya buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan gitu. Jadi jangan sia-siakan kebaikan talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kita gitu, Bapak Ibu ya. Nah, tema kita pada saat ini pancarkan cahaya kita. Saya percaya kita semua di sini punya kasih karunia, punya talenta masing-masing dari diri kita. Nah, bedanya apakah cahaya kita itu hanya untuk diri kita yang jadi lampu sorot atau buat Tuhan? Saya percaya waktu saya awal-awal bergereja di Rock, saya ingin cahaya saya yang timbul. Ini pengakuan jujur nih. Cahaya saya yang timbul karena saya ingin dilihat orang baik. Apalagi waktu itu kan baru masalah rumah tangga saya dengan istri saya kan. Saya ingin dilihat baik sama istri saya. Saya ingin dilihat keren oleh wakil gembala saya gitu. Hanya itu keinginan saya. Akhirnya cahayanya, karena saya ingin cahaya saya sendiri yang tersorot, akhirnya itu memancar gak ke sekitar? Enggak. Karena motif saya bergereja hanya untuk diri saya, hanya untuk menyenangkan ego saya, hanya untuk menyenangkan keinginan saya. Jadi penting kita bergereja bahwa memancarkan cahaya kita tuh seperti di Filipi 2 ayat 14-16, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lama nih, 5-6 tahun nih saya berbantah-bantahan sama Pak Ampi. Nggak depannya karena takut ya, tapi pas iya nggak dilakuin gitu. Sama ke istri saya juga begitu. Iya sayang, tapi nggak dilakuin. Pas udah nggak berhadapan dengan Pak Ampi misalkan, ya saya punya keinginan saya sendiri. Ini gue gitu. Kan kita suka pembelaannya begitu ya. Ini gue loh, gue mau menjadi apa yang gue mau kan gitu kan. Kebanyakan dari kita tuh begitu. Ingin menjadi apa yang kita mau. Jadi dokter, aja jadi dokter. Harusnya ada ujungnya. Jadi dokter untuk menyenangkan Tuhan. Jadi pengusaha, titik aja jadi pengusaha. Harusnya jangan jadi pengusaha yang ujungnya menyenangkan Tuhan. Jadi ibu rumah tangga, ujungnya menyenangkan Tuhan, gitu loh. Jadi pancarkan cahaya kita tuh harus jelas hanya untuk Tuhan, bukan buat kita. Maka dari itu kita nggak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kita terimalah orang yang sudah berbuah di bidangnya seperti Pak Ampi misalkan yang sudah berbuah, ya udah kita ikuti. Apa yang beliau omongkan, kita yakin itu semua dari Tuhan gitu. Jadi biarpun itu nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita belajar merendahkan hati kita gitu. Supaya apa? Supaya kita ngerti, oh ini loh kehendak Tuhan dalam hidup kita gitu. Kan enak ya kalau kita udah tahu loh tujuan hidup kita. Terkadang tujuan hidup kita tuh kan, saya misalkan ingin jadi pengusaha, tapi pengusahanya ada lagi yang lain-lain gitu. Oh pengusahanya pengen apalah. Dulu tuh saya tuh mengiyakan semua. Tapi sekarang, waduh saya koreksi. Oh ini saya pengusaha kalau tipenya begini nggak menyenangkan Tuhan, coret. Kalau saya pengusaha tipenya misalkan selalu ingin apa ya misalkannya
memarahi karyawan misalkan. Wah ini saya coret. Kenapa? Karena bisnis yang kita punya itu bangun sama-sama. Biar karyawan kita pun ngerti, oh ini bos kita tuh punya bisnis itu tujuannya hanya untuk Tuhan gitu. Bukan hanya untuk saya pribadi gitu. Jadi sekarang saya rombak banyak hal di bisnis kita karena ujungnya semua menyerahkan Tuhan. Gitu. Jadi apapun ya, jadi kita nggak boleh bersungut-sungut, kita terimalah apa yang firman Allah tuliskan gitu. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, udah pasti ya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah bercahaya, kalau kita punya hati yang lurus, yang tujuannya menyenangkan Tuhan, kayak saya di sini misalkan, khotbah misalkan, tujuannya hanya untuk biar gua keren nih kelihatannya nih, biar gua kelihatan baik, gua nyanyi di sini nih, biar gua kelihatan keren gitu, biar saya ya minimal buat Insta story lah misalkan ya, atau apapun itu ya. Berarti itu tujuannya bukan buat Tuhan, udah jelas itu buat diri kita, biar diri kita ditinggikan. Dan itu percaya sama saya, nggak akan membuat kita bercahaya. Tapi kalau kita tujuannya, oh Tuhan saya berkhotbah tujuannya karena saya sayang dengan jemaat, saya sayang dengan diri saya sayang dengan Tuhan, saya sayang dengan jemaat. Saya ingin kita semua di sini tuh maju sama-sama dalam hal ekonomi, keluarga dan lain sebagainya. Jangan sombong dengan talenta yang kita punya. Oh misalkan kayak saya nih jago bahasa Mandarin misalkan, kenyataannya nggak bisa Om Aming ya. Tapi saya ngomong terus dengan orang yang nggak bisa Mandarin kan ujungnya kan kayak menyombongkan diri kan. Harusnya kita apa? Yang ngajar mereka supaya mereka juga bisa bahasa Mandarin kan, kurang lebih seperti itu. Kita punya talenta dalam hal lebih dalam hal marketing, penjualan misalkan, kita share ke sesama kita. Kita punya hal yang lebih dalam hal konsultasi dan lain sebagainya ya, kita share bahwa kita udah berbuah loh di bidang ini loh. Yuk bagi jemaat yang mau belajar tentang hal-hal yang Tuhan kasih talentanya kepada kita, ya akan luar biasa gitu ya. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Jadi pegangan kita seperti yang tadi saya bilang ya, firman Tuhan, nggak ada yang lain. Saya udah pernah coba Bapak Ibu lewat pegangan uang, nggak lama bahagianya, sebulan 2 bulan punya mobil baru dan lain sebagainya, bosan juga, bosan. Pengen punya rumah yang bagus, setelah rumahnya jadi, ranjangnya yang bagus, gitu-gitu juga. Kalau kita pikirannya masih banyak ingin memenuhi keinginan diri sendiri, ujungnya nggak puas juga. Nginep di hotel mewah, udah dicoba juga, pas pulang, ya gitu-gitu juga, sama aja. Jadi banyak hal udah saya pribadi udah saya coba ya. Punya temen yang sefrekuensi sama kita nih, sefrekuensi sama saya. Sama, happy-nya hanya pada saat kopi-kopi doang. Bener kan ya? Happy-nya pada saat pergi ke Bandung misalkan liburan. Udah, 3 jam 4 jam doang kita happy-nya. Udah gitu, kosong lagi hati kita. Pulang ke rumah, aku ini ya. Setelah saya coba dalam Tuhan, wow. Lagi diem aja, kita happy loh. Lagi kita dicela orang aja, kita happy. Itu Tuhan. Dompet kosong pun kita happy. Gitu. Karena mati adalah keuntungan. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak happy dalam hidup ini. Ada nanti kesaksian dari salah satu jemaat kita ya bilang begini, Koking saya kan belum berbuah, nggak apa-apa, saya tuh, yuk kita semua sama-sama belajar. Kamu inspirasi saya, rasanya tuh, kamu orang luar biasa. Kita belajar bersaksi semua dari kita, nggak ada hebat kok di kita kok, semua sama.
Jangan pikir Bapak Ibu, oh saya udah di depan berarti saya paling benar. Oh enggak juga, kita sama-sama belajar. Yang paling benar hanya Yesus. Pola pikir kita terkadang membuat kita terjebak ya, merasa diri kita hebat. Sebenarnya kita tuh nothing. Hanya Yesus yang hebat. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, gimana cahaya kita lebih terang? Pertama, buang noda penghambat terang. Ya kalau baju pakai baitin ya, kalau di sini pertobatan ya kita pakainya. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu supaya telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Percaya Bapak Ibu, kalau kita masih, ya kita belum sempurna, yang sempurna hanya Yesus. Cuman kalau kita masih melegalkan hal-hal seperti yang di atas, percabulan misalkan ya hati kita nggak akan sepenuhnya sama Tuhan, saya yakin itu. Kecemaran itu ujaran kebencian misalkan, ya pasti di hati dan pikiran kita setengah Tuhan, setengah keinginan kita. Nggak akan membuat kita apa ya, koking saya bisa kenal Tuhan tapi kita masih punya hawa nafsu misalkan terhadap istri atau suami orang atau siapapun itu. Apakah kita akan kenal Tuhan secara utuh? Enggak, karena Tuhan itu kudus. Ya kita yang harus ikutin jalannya Tuhan. Nah, manusia itu terkadang lucu ya. Tuhan yang disuruh ikutin jalan kita. Enggak lah, kita yang harus ikut si kudus. Gitu. Jadi penyembahan berhala, sihir lah, saya yakin nih tahun sekarang sih kayaknya sihir udah nggak ada ya. Perseteruan, nah ini perseteruan juga. Akhirnya hati dan pikiran kita akan capek mikirin hal-hal yang nggak jelas, yang sudah Tuhan tuh ciptakan kita tuh baik, indah, serupa dengan gambar Allah. Nah kita sendiri yang terkadang karena keinginan-keinginan kita yang akhirnya membuat terjadi perselisihan, iri hati. Nah ini banyak ya, di Cipanas sih yang ada sih, di Cianjur nggak ada ya, puji Tuhan. Di Cipanas banyak iri hati, amarah. Nah jangan sampai kita merusak hal-hal yang baik di diri kita ya, karena kita nggak akan bisa jadi contoh loh Bapak Ibu. Kalau kita punya iri hati ya, biarpun nggak terlihat, ini contoh ya, nggak terlihat nih iri hatinya nih. Misalkan saya iri hati sama Deli misalkan, nggak terlihat kan, tapi sekali mungkin Deli bisa dibohongin sama saya. 2 kali, 3 kali, 4 kali ketahuan sama Deli kok. Wah ini si King kayaknya lagi iri hati nih sama gue. Kenapa? Karena senyum saya nggak akan tulus, nggak akan tulus. Mau kamu drama sejago drama apapun, nggak akan tulus senyum kamu. Kenapa? Karena kamu ada iri hati sama dia. Ketransfer tuh. Gitu ya. Jadi mau sehebat apapun acting kita akan ketahuan kok. Amarah ya, udah jelas ya kalau kita amarah-amarah terus, ya akhirnya saya juga dulu sering marah, sering banget marah. Ya lama-kelamaan berubah ya akhirnya puji Tuhan level kemarahannya udah low. Kepentingan diri sendiri, nah ini penting ya, kita bergereja bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kepentingan Tuhan. Percederaan ya, kita menyebabkan orang lain terluka, roh pemecah tadi udah dibahas. Ada lagi pesta pora. Nah kita tuh seneng ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang saya pribadi tuh seneng tuh dulu tuh pesta pora tuh yang sesuai dengan keinginan kita tuh, seneng banget saya pesta pora. Ya akhirnya ya otomatis waktu yang sudah Tuhan kasih kepada kita habisnya di mana? Di dugem. Habisnya di mana? Di kafe. Pertanyaannya, itu memuliakan Tuhan atau memuliakan kita? Memuliakan kita, menyenangkan kita, membuat kita happy. Nah ini yang banyak waktu kita tuh habis di situ. Akhirnya 24 jam yang Tuhan kasih kita pakai memuji Tuhan 1 jam. Sisanya kita pakai ini untuk memuji diri kita, menikmati daging kita, bawa-bawa ke tempat happy, makan-makan dan lain sebagainya. Saya harap Cianjur nggak ada ya, tadi udah didoakan nggak ada katanya Cianjur, yang ada di Cipanas ini. Amin.
Ya, oke, buang noda ya penghambat terang kita ya. Pelan-pelan. Saya juga belajar kok, sama. Belajar pelan banget. Sama. Next. Mengapa cahaya yang kita pancarkan bisa berbeda? Sebagai ilustrasi, ambil lampu yang banyak debu. Kalau kita singkirkan debunya, maka dia akan bersinar lebih terang. Jadi tingkat terangnya dipengaruhi oleh noda. Nah, jadi kalau noda itu apa? Debunya. Tuh, kalau kita banyak debu, ya sinarnya kurang. Jadi kalau kita debunya udah hilang, maka sinarnya akan lebih terang ya. Jadi noda itu bisa berupa kemunafikan. Nah, kepalsuan, ketidakkudusan, kedagingan, ketidakdewasaan, dan ambisi pribadi yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadilah brighter, bicara mengeluarkan kedagingan dan ketidakdewasaan. Tuhan mendidik kita agar menanggalkan kefasikan noda. Jadi pentingnya Bapak Ibu kita singkirkan noda kita, debu kita. Atas saya ambil satu aja, ketidakdewasaan. Kita seringkali kita udah dewasa, umur udah banyak, tapi kita seperti anak umur di bawah 12 tahun. Bener gak? Ayo para suami, punya istri, terkadang kita nuntut loh, istri kita harus sesuai keinginan kita. Bener kan? Nah kita tuh tanpa sadar, kita tuh anak kecil. Oh anak kecil, anak bapak ibu umur 12 tahun ke bawah. Ingin kan? Semua keinginan dia tuh dipenuhi tuh. Berarti kita kayak anak kecil nggak? Kayak anak kecil. Begitupun istri terhadap suami. Ingin suaminya sempurna sesuai dengan keinginan dia. 10-10 kalau bisa mah lah minus hiji lah. Ya. Oh, dia nggak sadar ya. Kalau tambah kurang istri atau suami kita itu tambah bagus. Mental kita terlatih. Kita dikasih proses sama Tuhan. Akhirnya kita ngerti kehendak Tuhan terhadap hidup kita. Nah, tapi manusia lucu. Ingin surganya, tapi nggak ingin salibnya. Ya kan? Itu anak kecil kan? Sama ya kayak kita makan ya, makan daging babi, tapi berharap nggak kolesterol. Ya kan, gitu kan? Ingin makan daging yang bakar-bakaran, berharap puji Tuhan kolesterolnya nggak naik. Kan gitu kan? Ingin surganya, tapi nggak ingin menjadi pelaku surganya. Kan kita begitu seringnya. Anak kecil tuh, nggak dewasa kita tuh. Diomongin ngambek, diomongin baper. Nah kita itu banyak dari kita seperti itu. Di Cianjur nggak ada, keren, Kudus. Hanya di Cipanas yang ada. Cipanas nggak ada juga. Oh Cipanas nggak ada juga ya Pak. Oh di Bandung ya, ada di Bandung. Oke. Jadi ingat ya. Jadi kalau kita ingin menuntut seseorang sempurna, nah kita harus sadar nih, waduh kita nggak dewasa. Karena Tuhan pun yang sempurna pun terkadang toleransi terhadap kitanya luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu ya, kita harus dewasa ya. Jadi kita harus singkirkan noda kita biar kita terang, hidup kita bercahaya. Pengen dong kita bercahaya, ya. Bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi untuk sesama ya. Kecuali kalau cita-cita kita memang pengen jadi penjahat, ya susah itu. Nggak usah bergereja dah, susah. Tuhan mendidik kita agar menanggalkan kefasikan. Jangan biarkan setiap firman yang datang dalam hidup kita menjadi sia-sia. Namun mari kita hidup di dalam firman agar kita tidak kehilangan cahaya kita. Berapa kali sih? Bukan berapa kali lagi ya? Kayaknya berapa ratus kali kita tuh fasik sebenarnya. Bayangin, firman Tuhan tuh dalam satu minggu satu kali aja kita dengar. Kali 4 sebulan berarti 4 kali. Kali 12 berarti 48 atau 50 kali. Itu dalam setahun loh kita dengar firman ya. Minimal ya kalau kita setiap minggu ke gereja 50 kali. Belum Bapak Ibu yang dengar YouTube di rumah atau baca firman di rumah ya 50 kali. Kaliin 10 tahun aja misalkan kita udah Kristen. Berarti udah 500 kali atau 5.000 kali kita dengar firman. Tapi terkadang karena apa ya? Karena hal-hal di pikiran kita yang keras, makanya kita terkadang yang kita lakukan tuh dari 55.000 kali firman paling 1 atau apa gitu. Jadi belajarlah kita punya komunitas yang positif ya Bapak Ibu ya, supaya setiap firman yang datang dalam hidup kita tuh menjadi berguna bagi kita gitu. Terkadang kita bergunanya kalau kita sakit dokter,
Yang berguna bagi kita uang. Yang berguna bagi kita teman. Yang berguna bagi kita mobil. Yang berguna bagi kita kalau kita pinter, kan gitu. Sama, saya juga dulu begitu, sering begitu. Yang berguna bagi saya, yang menyenangkan saya gitu. Karena firman terkadang kita satu ayat aja nggak langsung ada jawaban kan, terkadang beberapa bulan kemudian baru Tuhan kasih jawaban sama kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, semua dalam hidup kita ini jawabannya hanya firman, nggak ada yang lain. Jatuh bangun saya udah rasakan, jawabannya hanya firman gitu. Jadi jangan sombong bahwa kita adalah udah banyak melakukan firman ya. Terkadang kita harus koreksi diri kita, tanya ke orang-orang kita yang sefrekuensi sama kita, yang maksudnya yang berbuah. Kita sudah bener belum dalam hidup? Tanya aja. Aku nggak akan marah kok kalau kamu bilang saya jelek juga. Gitu, oke ya, sering ya kita harus seperti itu ya. Nah, bercahaya semakin terang. Jadi pancarkan cahaya kita supaya cahaya kita semakin terang. Ada di Amsal 4 ayat 18-19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Cahaya fajar luar biasa ya, terangnya minta ampunnya. Kita punya lampu di rumah 100 watt, 200 watt pun kalah cahayanya sama cahaya fajar. Oke? Itu yang dibuat manusia itu nggak akan bisa menang melawan cahaya yang dari Tuhan ya. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah ini pentingnya bagi kita ya, bahwa hidup kita tuh harus banyak belajar, harus banyak berkomunitas yang tepat, belajar untuk ngerti lah bahwa apa kekurangan hidup kita tuh apa, tujuan goal hidup kita tuh apa. Anak muda ya, beberapa kali Om pernah ngomong, goal hidup kamu apa? Wah, repot kita seperti itu. Harus ada goal 5 tahun ke depan, goal 10 tahun ke depan, atau goal seumur hidup kita itu apa? Harus ada seperti itu. Dan kita belajar bergaul dengan goal kita gitu. Belajar begitu. Misalkan Pak Bob bilang goal Rock Jawa Barat, 1 orang 1 murid 1 tahun. Kita tahu tuh itu tuh, Pak Bob, saya sayang dengan Tuhan Yesus, saya sayang dengan Rock Jawa Barat. Saya mau bawa jiwa. Waduh, Ger Elingna gitu. Saya mau bawa jiwa setahun 5 misalnya. Gaulnya, komunitasnya yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, kita bawa jiwa nggak? Enggak lah, kita tenggelam kok, pasti kok dengan keinginan-keinginan kita. Tenggelam kok kita dengan komunitas-komunitas kita. Gitu. Karena komunitas kita asik dan lain sebagainya. Kita jangan seperti orang fasik ya. Jadi kita jangan seperti orang Farisi yang hanya tahu firman, tapi akhirnya mereka nggak ngerti isi hati dan pikiran Tuhan ya. Jadi kita harus jangan sampai kita tersandung. Next. Ketika seseorang berada di zona abu-abu, nah ini dulu sering saya begini, zona abu-abu, inilah yang disebut suam-suam kuku. Terang tidak, gelap pun tidak. Kadang suci, kadang cemar. Tinggalkan semua kegelapan yang menguasaimu, maka terangmu akan semakin bercahaya cemerlang di mata dunia dan di mata Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima kebenaran Tuhan, kita hidup dalam terang Tuhan dan memancarkannya bagi orang lain. Allah telah menempatkan setiap kita dalam suatu lingkungan tertentu yang terbaik buat bagi kita untuk memancarkan cahayanya. Nah, Allah telah menempatkan setiap kita dalam suatu lingkungan tertentu yang terbaik bagi kita untuk memancarkan cahaya Tuhan. Saya percaya di sini kita bukan suatu kebetulan ya. Orang Sukabumi datang ke GBI Rock Cianjur pasti bukan suatu kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan itu di situ. Saya kenal Iro, saya kenal Dharma, CS, pasti ada rencana Tuhan itu. Awal mula waktu saya kenal Dharma CS, saya pikir, aduh, beban. Jujur ya Dharma ya, oke, beban. Karena saya harus sering ke Sukabumi kan, beban ini, waduh, ini beban. Tapi saya nggak berani ngomong sama Pak Ampi, karena pikirnya takutnya saya kurang beriman. Gitu. Saya berdoa aja sama Tuhan, Tuhan, saya kenal nih sama grup orang Sukabumi ini sekarang nih. Kalau bagi pikiran saya, ini beban. Tapi saya mau tanya sama Tuhan, Tuhan jawab apa? Lah, lu aja sana udah dikasih hidup sama Tuhan, udah bebas,
Mau ngapain aja lu bebas, lu punya mobil juga dari Tuhan, lu punya uang juga dari Tuhan. Lah, lu disuruh jalan 1 jam aja ke Sukabumi naik mobil, lu udah beban, kata Tuhan. Waduh, saya malu. Di situ saya tahu bahwa oke, Tuhan, saya akan jalani. Biarpun itu berat bagi saya, tapi saya berjalan sama Tuhan, saya pasti bisa melewati tanjakan itu. Oke? Akhirnya apa? Setelah saya kenal Dharma CS, membuat saya menjadi lebih dewasa. Karena kita beresponnya positif, bukan berespon negatif. Oke, amin ya Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal yang menurut kita kurang baik, kita respon positif. Tuhan pasti bukakan jalan itu. Jadi bukakan jalan itu jangan hanya slogan, tapi ya kita harus lalui itu. Oke. Jadi akhirnya setelah kenal Dharma CS dan lain-lain di Sukabumi, wah, tambah lagi deh. Asalnya stamina saya misalkan 10 nilainya, sekarang udah naik lagi. Kenapa? Ada tantangan baru yang Tuhan kasih. Dan saya yakin itu menyehatkan saya, menyehatkan kita semua di sini, rohani kita dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu ya. Next. Yang ketiga, cahaya terpancar untuk menuntun orang. Jadi cahaya yang udah Tuhan kasih kepada kita dan kita lakukan itu untuk menuntun orang, Bapak Ibu. Kita di gereja ini saling tuntun semua. Ada yang nuntun lewat rohaninya, biarpun ini semua rohani ya, pekerjaan apapun kita rohani semua ya, semua dalam Tuhan ya. Ada yang misalkan jago masak nih, di sini ada yang belum bisa masak misalkan. Belajar dong saya ke Ye misalkan, jago masak di sini Ye, belajar. Gitu. Belajar sama siapa? Sama Erik, sama Reni misalkan. Kita jadi cahaya loh bagi orang lain yang memang membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup mereka. Akhirnya mereka bisa belajar masak di situ. Akhirnya bisa bikin nasi goreng, akhirnya bisa jualan dan sebagainya. Begitu loh. Begitu pun dalam firman, Pak Ampi sebagai wakil gembala di kita di sini menuntun lewat firman. Akhirnya kita apa? Dituntun sama Pak Ampi, sama Yesus gitu. Jadi penting ya, kita jadi cahaya bagi komunitas kita di gereja ini dan di keluarga kita. Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi jangan lelah untuk bercahaya bagi orang lain, nggak bayar. Ya kan? Jadi kita bercahayalah buat sesama kita ya. Kita dikecewakan sama orang lain, tetap begitu bercahaya. Melatih kita loh, melatih kita ya. Jangan jadi beban bagi kitanya juga ya. Jadi Bapak Ibu, penting banget kita selalu bercahaya di dalam hidup kita, karena proses yang Tuhan berikan bagi kita itu ya pasti hasilnya akan baik bagi kita. Oke, di selanjutnya, apa yang dituliskan oleh Nabi Daniel tersebut merupakan kondisi di akhir zaman. Dikatakan bahwa pemimpin yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit. Maka hal pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi bintang yang bersinar adalah hidup dengan bijaksana. Hidup dengan bijaksana, hidup dengan seturut kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Bukan seturut kehendak kita ya, seturut kehendak Tuhan. Belajar sama-sama. Hal-hal yang kita gak sukai, misalkan memberi. Waduh, saya paling males nih memberi, talking. Saya tuh orangnya terbatas dalam hal keuangan misalkan. Saya nggak bisa memberi. Dikit-dikit kita belajar memberi. Dikit-dikit kita belajar memberi. Akhirnya kita ngerti kok maksud Tuhan. Saya 7 tahun yang lalu Bapak Ibu masuk rock. Doa aja nggak bisa. Doa aja kalau Pak Abi nyuruh doa itu. Itu. Kenapa? Karena saya masih hidup di dalam pikiran saya bahwa doa itu sesuatu hal yang saya belum sempurna Pak Ambi gitu. Saya nggak bisa berdoa. Biar Pak Ambi aja lah, hamba Tuhan berdoa. Ya mungkin Pak Ambi ya karena lihat kulitnya juga bebal mungkin ya. Bingung juga ya, akhirnya Pak Ambi lagi yang doa, Pak Ambi lagi yang doa. Akhirnya saya ngerti, oh sekarang kita harus belajar berdoa. Oh kita harus belajar memberi. Oh kita harus belajar berkhotbah, oh kita harus belajar bernyanyi, oh kita harus belajar jadi asal, oh kita harus belajar multimedia dan lain sebagainya, dan sound dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya kita menjadi leader nanti ke depannya, supaya kita menjadi orang yang bisa sama-sama di gereja ini
untuk memuliakan Tuhan gitu. Penting Bapak Ibu ya, karena kita semua punya talenta yang dari Tuhan kita. Terus kita juga harus menuntun orang-orang kepada kebenaran. Ini adalah tugas dari bintang yang bersinar, menuntun orang kepada kebenaran dalam hal apa? Dalam hal pengertian. Karena banyak orang di sana Kristen tapi nggak ngerti pribadi Kristus. Ngertinya berkatnya dan berkatnya. Nah, di mana berkat itu nggak dapat dalam hidup dia akhirnya akan kecewa. Nah, ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ngajarin semua orang, ngajar pelan-pelan. Oh, ini loh pribadi Yesus. Ini loh hal-hal yang harus kita ajarkan supaya orang pada saat goyang, oleng, dia akan tetap teguh gitu. Karena waktu saya juga waktu kenal Tuhannya hanya sepotong di kulit luar, itu saya pikir kalau doa saya nggak dijawab, kesehatan saya nggak baik, saya marah loh sama Tuhan. Saya dulu punya masalah rumah tangga sama istri saya nggak berubah-berubah tuh, setahun lebih, kalau nggak salah 2 tahun lebih. Saya nyalahin istri saya, tapi ternyata ya saya yang salah juga. Tapi karena saya pakai pola pikir saya, akhirnya saya nyalahin siapa? Istri saya. Gitu loh. Jadi penting ya buat kita semua bahwa kita ngerti Tuhan secara benar. Jadi kita banyak belajar ke Alkitab. Kalau kita nggak ngerti di Alkitab, tanya Pak Ampi atau ke CGKK-nya masing-masing. Ya. Jadi kita harus menuntun orang kepada kebenaran. Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego menjadi teladan di tengah ancaman terhadap nyawa mereka. Namun mereka memilih tetap percaya dan beribadah kepada Allah dan membawa Raja Nebukadnezar dan Raja Darius untuk mengakui Tuhan Allah Israel sebagai Allah yang sejati. John Piper mengatakan keteladanan nih adalah cara paling efektif untuk memberkati dunia dan menjadi terang atasnya. Jadi kita jangan hanya, bagi saya pribadi ya, jangan hanya jago ngomong, tapi kenyataan di lapangan, no. Saya nggak pengen seperti itu. Saya pengen lebih jago di lapangan. Karena bagi saya tuh di lapangan itu benar-benar membuat kita lebih bertumbuh dan lebih dewasa gitu. Pada kemarin nih di pernikahan, contoh ya, di pernikahan ada laki-laki berdua. Mungkin di sini ada yang tahu ya, ada cowok berdua. Dia belum bergereja. Udah kenal lama sih cowok itu ya. Malu jujur kalau ngajak orang ke gereja, saya pribadi kadang malu loh Bapak Ibu. Kadang malu, aduh ini Tuhan ini bener dong, cara Tuhan enggak, tapi saya belajar gitu. Udah bergereja belum? Oh puji Tuhan, wingking. Kita udah 8 tahun ke gereja. Oh ini kata saya, ini mangsa nih kata saya. Saya juga udah berapa tahun ya dia? 5 tahun ke atas lah nggak bergereja. Kenapa nggak bergereja? Ya karena hari Minggunya yang satu mah karena bisnis, yang satu lagi memang malas juga. Lagian di gereja dapat apa? Itu yang menggutik saya. Dapat apa kau giging di gereja? Ya kata saya, pertama dapat komunitas. Keren nggak komunitasnya? Nggak juga kata saya. Banyak orang nggak benar di gereja kata saya. Oh, banyak orang iri hati. Oh, ya terus kita dapat apa? Dapat kedewasaan dari Tuhan. Dapat hal-hal yang membuat kita mengerti atau bersyukur di dalam komunitas itu. Yuk kita sama-sama belajar, karena gereja ini adalah bengkel, rumah sakit bagi kita semua. Bagi saya pribadi juga. Lebih banyak memberi, kata saya itu di gereja, memberi waktu, memberi materi, memberi hal-hal yang mungkin waktu di kehidupan luar kita nggak mengeluarkan itu, kata saya. Tapi di gereja kita begitu. Tapi itu membuat kita menjadi luar biasa, menjadi dewasa, menjadi leader ke depannya, kata saya. Oh gitu ya coachingnya. Tertarik gak? Kata saya. Tertarik sih. Karena saya tahu, nah dia kenal saya udah cukup lama ya, tapi waktu saya sama dia itu bedanya kurang lebih 10 tahun. Tapi dia tahu waktu saya usaha pertama di Jebron, dia tahu persis. Karena papanya suka ngelas ke tempat bengkel saya gitu. Dulu coaching mah dilihat sama saya, kalau papa saya turun tuh ke bengkel katanya, coaching nyumput ke dalam. Kenapa coaching? Ya malu kata saya tuh. Malu kenapa? Ya karena saya bukan orang yang sukses kata saya itu dan sebagainya. Sedangkan orang tua kamu, papa kamu, ya kita semua tahu rumahnya aja segede gaban di pinggir jalan kata saya tuh. Oh gitu ya kok ya. Tapi kenapa sekarang kok kayak gini? Ya karena Tuhan kata saya. Tuhan yang memberi semua hal-hal yang
Saya nggak mungkin menjadi mungkin, kata saya. Gitu. Ya puji Tuhan, asalnya sih dia katanya mau ke gereja ya, tapi saya lihat kayaknya nggak ada nih. Nanti saya akan belajar cari lagi orangnya. Karena udah diundang juga ke rumahnya untuk berdoa bersama orang tuanya. Oke. Nah, pada saat ini juga saya akan ngajak satu keluarga ya, Ibu Dewi dan Pak Jose untuk maju untuk memberikan kesaksian. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Jadi semua hal ini terjadi ya karena Tuhan, bukan karena hebat gagahnya saya atau Ibu Dewi atau Pak Jose, bukan, tapi semua karena Tuhan. Ya, mari kita dengar kesaksiannya. Jadi inspirasi kita karena ini sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Oke, silakan Bu Dewi. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk bersaksi. Semoga kesaksian saya ini bisa membangkitkan orang yang pernah putus asa. Tahun lalu, di awal tahun 2023, kami mengalami penurunan ekonomi. Tentu kita nggak lupa akan kejadian pasca gempa kan. Di situ ekonomi kami menurun drastis. Di situ saya dan keluarga merasakan putus asanya. Gimana kami melanjutkan hidup dengan ekonomi yang terguncang? Gimana kami akan terus melakukan hidup ini gitu kan? Terus suatu hari suami saya bilang ini, kita nggak bisa tinggal di Cianjur ini, kita harus pindah ke Depok. Saya nggak mau. Saya yakin ada kehidupan di sini. Saya yakin saya bisa berkembang di sini. Saya nggak mau. Saya berdoa, ya Tuhan, tolong saya nggak mau pindah dari kota Cianjur. Saya pengen tetap di sini Tuhan. Saya ada keyakinan, entah apa itu, saya ada keyakinan saya ingin tetap di kota Cianjur ini. Dan seperti panggilan Tuhan, saya ingin datang ke GB Irok. Padahal saya nggak tahu GB Irok itu di mana, saya nggak tahu. Tapi saya berjalan bersama suami melalui Google Map. Itu mungkin panggilan Tuhan untuk saya. Dan setelah saya sampai di GB Irok, saya dikasih kertas doa yang dimana kita bisa isi sama-sama. Di situ saya curahkan isi hati saya, keluh kesah saya, permasalahan saya tulis semua di situ. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Saya ketemu sama si Civero. Ci, di sini ada grup WA enggak? Saya mau gabung. Oh boleh. Saya diperkenalkan sama Ko King King. Saya nggak kenal Ko King King itu siapa. Saya nggak tahu Ko King King itu siapa. Seorang apa saya nggak tahu. Saya taunya hanya Ko King King gitu. Dan lagi-lagi pertolongan Tuhan itu nyata bagi saya. Saya nggak pernah cerita sama Ko King King kalau suami saya pengangguran. Ko King King pun nggak tahu ekonomi kami gimana, nggak tahu. Tapi itulah Tuhan bekerja. Dengan sendirinya Ko King King nanya ke suami saya, kerja apa? Suami saya bilang nggak kerja. Barulah dari situ Ko King King tahu ekonomi kami. Barulah suami saya menceritakan permasalahan kami sama Ko King King. Dan puji Tuhan, suami saya bekerja dengan Ko King King. Dan lebih dahsyatnya lagi, tadinya kami hampir pulang ke Depok karena kami nggak punya tempat tinggal. Ya Tuhan, dahsyatnya Tuhan tolong kami dengan memberi kami tempat tinggal yang sekarang kami tinggali. Dan nggak sampai di situ, ternyata rumah yang kami tinggali itu belum dipasang air. Udah gitu dalam keadaan kotor. Ya Tuhan, saya berdoa lagi, jika memang Engkau mengizinkan saya untuk tetap tinggal di sini, beri saya kekuatan Tuhan untuk setiap hari mengangkut air, membersihkan rumah, pokoknya bersih-bersih gitu. Tolong saya Tuhan, tolong beri saya kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, sebulan saya ngangkut air dari tetangga, Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan beri saya kesabaran untuk menanti ke air. Dan akhirnya air pun udah ada di rumah sekarang, dan rumah pun dalam keadaan bersih. Akhirnya saya mencoba berjualan untuk membantu perekonomian keluarga. Awal modal kami jualan sangat minim, karena kami memang nggak memiliki tabungan sama sekali. Kami bermodal awal hanya dari gaji kerja suami saya selama seminggu. Awal pendapatan itu hanya 6.000 per hari penghasilan, terus hari kedua 9.000. Rasanya itu, ya Tuhan, apa saya nyerah aja? Apa saya harus pindah aja ke Depok? Karena saya rasa saya nggak mungkin bisa hidup di Cianjur dalam kondisi seperti ini. Tuhan sadarkan saya lewat mimpi. Tuhan menggebrak saya, bangun, bangkit, jangan pernah putus asa. Tuhan ada bersama saya. Di pagi itu juga saya bangun, saya sujud, saya memohon ampun Tuhan. Saya berjanji saya nggak akan ngeluh lagi. Saya mau jalan sama Tuhan.
apapun yang terjadi dalam hidup saya nggak mau mengeluh lagi. Saya mau berjalan sama Tuhan, sebab saya tahu Tuhan ada bersama saya. Puji Tuhan, ya Tuhan, usaha saya berjalan 1 bulan usaha saya berjalan normal. Kami mengalami kemalingan, warung kami dibobol maling. Rasa sedih ada, tapi saya nggak mau marah karena saya berjanji sama Tuhan, saya nggak mau mengeluh. Justru saya berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas kejadian ini. Saya ambil pelajaran agar saya lebih hati-hati, dan saya berdoa Tuhan untuk maling itu supaya Engkau berkati dan dia tidak bisa maling lagi. Itu yang saya lakukan. Puji Tuhan, luar biasa berkat doa, kesabaran, keyakinan. Sekarang warung saya dibilang besar belum, tapi penghasilan sudah bisa membantu ekonomi keluarga kami. Jadi saya di sini yakin, selagi saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti berjalan bersama saya. Amin. Terima kasih Bu Dewi ya, saksiannya luar biasa. Ya begitulah ya, kalau kita sudah bersama Tuhan, apa yang nggak mungkin pasti mungkin. Gitu, oke? Jadi yuk kita semua belajar. Kalau kita belum menemukan cahaya kita apa, kita tanya-tanya sama Tuhan, berdoa, baca Alkitab, tanya orang yang sudah berbuah, apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya gitu. Karena di hidup saya 10 tahun, misalkan umur Bapak Ibu 30 tahun nih, kok nggak berubah secara karakter, secara ekonomi dan lain sebagainya. Saya pengen berubah gitu. Cari orang yang berbuah Bapak Ibu. Baca firman, cari orang yang berbuah. Saya pun begitu dulu, waktu saya umur 20 tahun lebih. Tuhan, saya pengen sukses gitu. Gimana nih caranya supaya saya sukses? Ya dulu saya masih ateis ya, tapi kalau udah ingat uang, jadi ingat Tuhan. Yang ateis pun kalau udah butuh uang, jadinya bawaannya ingat Tuhan gitu. Jadi seakan-akan Tuhan tuh jadi dukun bagi saya. Akhirnya di situ bilang katanya, King, lu belajarlah sama orang yang sudah berbuah dalam hal ekonomi. Akhirnya saya belajar, ya puji Tuhan, banyak sekali pengetahuan hal-hal yang asalnya saya waktu kuliah, SMA itu saya nggak tahu. Akhirnya saya menjadi tahu. Ya, saya harap semua dari saya sangat yakin semua di GBI Rock ini pasti akan sukses di bidangnya masing-masing. Asal kita bisa rendah hati ya, dan selalu menomor utamakan, bukan nomor satu lagi kata Pak Abi, utama Tuhan dalam hal apapun. Oke, terima kasih buat jemaat-jemaat. Nah, gimana sih caranya kita memancarkan cahaya kita? Satu, buang noda penghambat terang. Yang kedua, bercahaya semakin terang. Yang ketiga, cahaya kita akan terpancar untuk menuntun orang. Terima kasih, terima kasih. God bless. Semoga yang saya sampaikan di firman ini membuat kita lebih semangat dan lebih ingin lebih kenal akan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu.